Nah ini tuh kayak itu masih belum masuk kemana-mana. Kalau tampilan pas kita buka itu dia belum masuk kemana-mana. Nah kalau kita mau big assembly, analysis atau part itu harus kesini dulu nih ke start. Terus dia cakupannya luas ya. Ada infrastruktur. Ini shape ini kayak surface gitu. Terus machining dan sebagainya. Nah kalau mau bikin part itu kita ke mechanical design sini. Terus ke part desainnya. Ini ada assembly, ada sketch, ada weld design, ada molding juga, ada struktur, drafting, core and cavity design. Ini sebenarnya kalau kita pelajarin nih dia cakupannya banyak, luas. Part design ya. Pas kita pilih part design nanti tampilannya akan berubah. Nah kayak gini. Coba dicoba dulu coba. Kalau yang udah bisa dicoba dulu. Yang belum bisa di ini yang dicatat pertama di data. Udah bisa. Nah kan saya kan di sini kan banyak ini ya kayak gini kan. Nah ini namanya menu. Ini menu. Jadi yang di sebelah kanan sini ini kan ada garis kecil gini ya. Nah ini bisa ditarik keluar. Nah jadi kalau kita tarik nih sebenarnya di bawah-bawahnya banyak kayak ketutupan kayak ketiban gitu loh. Nah ini baru nih bawahnya udah kosong. Kalau mau masukin lagi tinggal digeser aja lagi. Nah bisa lagi. Tapi dia jatuhnya jadi mendelep. Nah ini kan saya munculnya banyak nih. Bagaimana kalau saya mau biar nih jadi sedikit? Itu bisa diklik kanan. Jadi klik kanannya di bagian yang abu-abu ya, bisa di sini atau di sini atau di sini, klik kanan. Nah ini yang dicentang-centang yang aktif. Misalnya ada bagian yang nggak perlu ditampilin, misalnya analisis nih, ini nggak perlu, bisa kita matiin. Cari yang baca analisis. Nah ini ya, saya uncheck ya, dia hilang. Lagi misalnya apalagi nih, knowledge nggak perlu, mau dihilangin bisa ini ya. Di ini nih. Nah, apalagi misalnya tools nggak perlu, bisa juga dihilangin. Ini banyak ya ke bawahnya. Nah tuh. Jadi ini namanya menu yang ada di Katia. Paham ya? Ini menu ya. Jadi mau apa-apa kita ada di sini. Kan kalau di AutoCAD kan di atas ya. Di sini kan kalau AutoCAD kan di sepanjang ini. Nah kalau Katia di sini. Kemudian di Katia itu ada yang namanya history nih. Jadi yang banyak ini namanya history. Jadi kalau kita bikin sebuah benda, nanti kelihatan historinya. Misalnya step awal kita bikin sketch 1 itu bentuknya kotak, nanti step berikutnya di extrude, step 3-nya di fillet dan sebagainya. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi part bodinya bisa kita ini ya. Kalau saya udah bikin part, ini ada tanda plusnya. Di sini ada tanda plus. Itu kalau saya buka isinya history benda kita dari awal sampai dia jadi benda. Nah ini bisa dikecilin, bisa digedein. Jadi kalau kalian misalnya nggak sengaja nih klik di bagian ini nih. Nah ini kan warnanya jadi berubah ya, agak gelap ya. Coba kalian klik di sini, di garis historinya. Pasti ininya berubah jadi agak gelap kan. Nah kalau dia dalam posisi kayak gini, itu artinya dia lagi nggak aktif di di lembar kerjanya. Dia aktifnya di sini. Kalau kita mau main di sini lagi, kita klik dulu sampai dia terang, baru kita pilih. Nah ini tuh kalau kita klik di sini fungsinya bisa buat ngecilin atau gedein. Cara ngecilin atau gedein, kontrol ditahan, sama scroll atas, scroll bawah. Jadi kontrol plus scroll itu kalau kita lagi mode di sini ya, kita klik di situ, itu buat memperbesar atau memperkecil. Atau memperkecil dari historinya. Misalnya, saya ini kayak misalnya story segini kurang gede nih, ya udah bisa tinggal diklik ya sampai gelap.
lembar kerjanya, baru dikontrol scroll atas itu buat gedein, kalau bawah buat kecilin. Tapi hati-hati kalau kalian saking kecilnya gini nih kan hilang tuh, ya kan? Ya kan di sini nih adanya nih, hilang kan? Kalau mau munculin lagi, bisa diklik ininya. Ini kan saya kecil nih, story di sini nih, kelihatan nggak? Nggak ya. Klik di sini, saya pencet yang ini nih. Muncul nggak? Ini nih ya. Saya lagi mode aktif ya. Salah nih lagi nih. Mau nggak? Nah, pencet ini. Set. Ini ya, pencet yang ini yang warna kuning. Jadi kalau kalian nggak sengaja nih, misalnya ke kecil gini kan nggak kelihatan nih. Kan daripada kalian nyari-nyari susah tuh, ya kan? Kalian arahin aja pointer kalian ke pojok sampai berubah bentuknya. Ini saya udah akut banget nih, udah nggak ada tuh. Ya kalau nggak di sini bisa nih. Atau enggak di view terus mana ya? Ini kalau hilang nih, pokoknya diusahain jangan sampai hilang banget kayak gini nih. Kalau hilang banget kayak gini dia susah dicarinya. Nah, ini saya buka baru aja ya. Daripada susah. Oke. Nah, halo. Tutup dulu. Pokoknya yang namanya story jangan sampai hilang. Ya. Ada nggak dia? Waduh, ada kan. Nggak, dia harus masuk ke ini dulu, ke mode ininya, mode story-nya. Ntar ya, saya bentar. Solusinya itu kalian ke view, ininya dimatiin, baru mencet ini. Gitu ya. Coba dulu. Nah, kemudian buat navigasi ya. Jadi kalau buat geser-geser itu kalian tekan ini apa namanya, scroll tekan tuh buat geser-geser. Ini buat geser layar ya. Buat geser layar. Kemudian udah dicoba yang ini, scroll tekan geser layar. Ayo. Kemudian kalau kontrol udah bang, lama ya. Ini udah deh. Ini dia fungsinya buat zoom atau zoom in ya. Gini ya lu ya. Ngerti nggak ini? Jadi kontrol. Terus apa namanya? Scroll ditahan sambil digeser ke atas atau ke bawah. Jadi gini nih. Kontrol, scroll ditahan ya. Sambil digeser ke atas atau ke bawah. Nah. Jadi kalau ke atas itu buat zoom in. Kalau yang ke bawah buat zoom out. Ya kan belum ada ininya, belum ada objek, acuan objeknya. Nah. Kemudian kalau ini scroll tahan, sama gini ya, scroll tahan, plus kontrol. Ini buat muter. Jadi ini beda nih. Kalau scroll dulu yang dipencet baru kontrol, itu fungsinya buat muter.
Misalnya scroll dulu tahan, baru kontrol. Nah ini fungsinya buat muter benda. Tapi kalau kontrol dulu baru scroll tahan, itu buat zoom in atau zoom out. Jadi beda penempatan pencetannya beda nih. Beda pencetan, beda fungsi ya. Yang ini. Bisa? Ya lanjut ya. Yang udah Mas Ilham bisa ini. Lanjut ya. Nah, ini navigasi udah. Kemudian jangan ini. Ya ganti ya. Nah, kemudian kan sebelum kita mulai gambar sama kayak AutoCAD, itu kita harus tentuin dulu satuannya. Kita mau pakai mili, senti atau inci. Nah, cara ngaturnya gimana? Buat ngatur satuan, itu ada di tools, terus add tools, benar tools, kemudian option ya, tools option, kemudian pilih ke parameter and measure nih. Baru pilih unitnya nih. Nah, pilih unit. Nah, di sini bisa diatur nih. Ini ya, parameter and measure, terus ke tab unit. Nah, di sini bisa nih dipilih mau pakai milimeter, terus satuan derajatnya mau pakai satuan sudutnya mau pakai derajat dan sebagainya. Waktunya mau pakai second. Itu bisa diatur. Kecil. Sama diklik dulu, baru kontrol atas. Ya udah. Udah. Belum. Udah bisa? Oke ya? Enggak, pinjemin doang. Pinjemin aja. Hah? Nah, misalnya saya punya gambar kayak gini. Mau saya gambar nih. Ini biasa gambarnya dari tampak panas. Dari atas ya, dari sini ya. Dari ini apa sih hapus ya ini? Jadi ini saya mau gambar dari tampak atas. Sini. Berarti plan yang kita pilih plan yang mana? Ini ya, nih. Yang ini ya kan? Tinggal diklik aja. Klik dulu sampai dia berubah jadi warna oranye, kemudian pilih nih sketch. Jadi pas kalian udah pilih plan, pilih yang namanya sketch. Nih. Ada? Semuanya ada? Ada yang ini? Kalau diklik ya. Mas Rofi udah diinstal? Berarti yang belum siapa? Mas Diki doang? Udah bisa tadi sampai sini? Mas Rofi udah? Bisa.
Udah bisa, lanjut ya. Nah, ini sama kayak kita belajar AutoCAD. Sama persis. Jadi kita kan mau gambar dari tampak atas ya. Berarti kita harus gambar profil ini dulu kan. Profil yang ini ya, yang kelihatan dari atas kan. Kita gambar ini dulu nih. Alasnya, itu bentuknya slot kan. Ya kan ini nih, yang ini nih. Jadi kalau bikin 3D itu jangan langsung sekaligus. Kalau bikin 3D itu saran saya sih per step ya. Jadi bikin dulu nih. Gini. Gini ya segini. Nah, gini dulu nih bikin. Alasnya dulu. Bentuknya kayak slot kunci ya, kunci rumah. Kunci pintu. Jadi kita bikin dulu. Nah, yang ada di sini itu sama kayak yang ada di AutoCAD, sama persis. Ada profile, ada rectangle. Ini kalau mau dibuka, pilih aja ininya. Nah, ini ada banyak nih, ada rectangle biasa, ada yang 3 titik. Kemudian ada yang bentuknya itu kayak slot gitu. Yang lurus ya ini slot yang miring, yang silinder. Kemudian ada lubang kunci, hexagon, center rectangle, center parallelogram. Ini juga sama nih, ada lingkaran, ada macam-macam ya. Ini juga nih ada spline, macam-macam juga. Lingkaran juga ada macam-macam. Kemudian ada garis, ada aksis, ada titik. Nah, kita butuh gambar yang gini kan? Ini yang ini. Nanti kita bikin dulu. Itu ada di sini. Jadi kalau profil kayak gitu bisa dua cara. Bisa pakai lingkaran, ini lingkaran gini, kita disambung gitu, atau bikin langsung kayak gini. Nah, kebetulan di Katia udah ada yang profilnya kayak gini, jadi kita pakai aja. Caranya tinggal dipilih dulu ininya, ini dipilih ya. Pilih yang ini. Adanya di rectangle. Nah, kemudian kan kalau kita lihat di sini ada yang nama titik ya. Nah, ini nama titik sumbu. Jadi bedanya gimana? Jadi saran saya kalau kalian bikin apa-apa itu dimulai dari titik sini dulu. Mau bikin kotak, mulai dari sini, baru ditarik. Mau bikin lingkaran juga sama. Klik ini dulu, baru dibikin lingkarannya. Kenapa seperti itu? Jadi gini. Jadi di sini ada yang namanya full define, over constraint, ada yang namanya error. Kan kita kalau di AutoCAD kan cuman asal bikin doang ya, asal bikin garis, nggak harus di tengah atau sebagainya. Tapi kalau di sini diusahain kita bikin mulainya dari sini, dari titik tengah ini. Bisa kita bikin ya, 1, 2, gini misalnya. Dan kalau di Katia itu bikin dulu, baru didimensiin. Jadi kita bisa bikin ngasal, misalnya gini nih. Nah, misalnya gini. Nanti profil ini bisa berubah jadi kayak gini. Misalnya gini deh. Nah, dari profil yang bentuknya nggak berbentuk kayak gini, nanti bisa diubah seperti ini. Kan kalau di AutoCAD kan enggak ya. Kalau kita udah bikin garis, ya udah garis itu yang jadi kan. Nah, kalau di sini prinsip kita beda. Jadi kita pola pikirnya jangan langsung bikin sesuatu itu bener. Kita bisa bikin acak-acak dulu, berantakan dulu, baru kita benerin. Itu kalau prinsip main di 3D. Sama kayak gini, ini kita bikinnya ngasal dulu, nggak usah langsung pas sesuai dengan dimensi. Ini bikinnya ngasal dulu. Misalnya gini ya. Nah, mau gede juga nggak apa-apa. Jadi di sini saya akan bikin dua ginian buat pembeda. Yang satu saya bikin mulai dari titik sini, dari titik sumbu. Yang satu lagi saya bikinnya di luar titik sumbu. Nah, seperti ini. Yang pertama, dimensi yang ada apa? Ini ya R32 ya. Nah, ini kita bisa ganti. Caranya gimana? Tinggal di double klik, ganti 32. Oke. Ini dia 32. Nah, ini bisa kita mainin ini nih. Jadi kalau kita pilih ini, kita drag. Nah, dia bisa gerak. Ini juga sama.
Nah, ini kita jauhin ya, misalnya di sini. Dah, gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Nah, kalau kita jeli, di sini ada dua warna ya. Ada warna hijau sama warna putih. Ya kan? Nah, bedanya apa? Jadi kalau kita main 3D, sketch kita itu harus yang namanya sketch yang full define. Full define ya. Maksudnya itu gini, kalau di CATIA garis warna hijau itu menandakan dia udah full define. Maksudnya full define itu gini, dia mau digerakin kemanapun bentuk ini nggak bakal berubah. Mau ditarik ke atas, ke bawah, bentuk profilnya gitu-gitu aja. Nah kalau yang putih ini artinya full define yang hijau ya. Kalau yang hijau itu full define. Kalau yang putih ini masih belum full define. Full define. Belum ada dimensi. Full define. Misal ya, nih kita lihat nih kalau ini kan udah warna hijau kan ya, saya ubah nih, saya tarik ya, ini udah nggak bisa nih saya tarik. Tapi kalau yang putih, nah ini masih bisa saya tarik. Kalau yang ini udah nggak bisa. Jadi buat ngecek tinggal dipilih garisnya, tinggal terus abis itu di drag doang. Nah, buat bikin full define ini ada dua cara. Dikasih dimensi sama dikasih constraint. Nggak ada ya? Nah, cuma dua cara ini doang. Nah, ini kan masih bisa gerak nih, ya kan, ke kiri ke kanan. Berarti panjang si slot ini belum kita atur. Nah, tinggal kita atur deh. Ini kan berapa nih? 114. Berarti kita kasih dimensi ya. Buat ngasih dimensi itu ada di sini nih. Nih. Ada di ya misalnya constraint. Kalau belum aktif klik kanan di sini di pojok. Aktifin yang namanya constraint. Mana tuh? Ini ya, nih. Kalau belum ada. Kalau udah ada bisa langsung dipilih. Ini ya, ini namanya dimensi nih. Tinggal diklik. Cara makanya gimana? Tinggal diklik. Kemudian pilih garisnya. Nah, tinggal kita kasih dimensi 114. Ya. Ini nggak usah dikasih belakangan mm, soalnya kan kita standarnya udah milimeter. Jadi cukup angkanya aja. Oke ya. Berubah nih. Nah ini udah hijau. Kalau kita gerakin ini udah nggak bisa nih. Tuh. Nah sekarang kita ini ya coba atur yang ini ya. Misalnya nih saya kasih jarak 10. Wih. Ini ya 10 ya. Kemudian ini saya kasih jarak misalnya 40. Nah lihat nih, dua slot ini, ya kalau putar gini aja. Ini saya atasin dulu, masih pinggirin sini. Nah dua slot ini udah sama-sama punya dua dimensi nih, radius sama panjang, radius sama panjang. Tapi yang ini masih putih. Tuh, kenapa masih putih? Sedangkan ini cuman dua, sama-sama punya dua dimensi, dua tolak ukur ya. Tapi dia udah hijau. Nah ini kenapa? Soalnya ini dia bikinnya nggak di titik sini. Jadi kalau kita bikinnya nggak pas di sini, meskipun dimensinya udah benar, dia nggak bakal hijau. Kayak gitu. Kalian coba deh bikin dua ginian terus nih. Kan kalau di atas kan sebenarnya gambarnya gini kan. Dia ada
Kita bisa lihat gambar langsung bulat sama gambar ininya nih. Kan ini kan kalau dari atas kan. Nah gini kan sebenarnya. Ini sebenarnya bisa. Tapi dalam tuh kakinya tuh gini. Kakinya tuh kalau gambar kita misalnya gini. Ini ada bulat, kotak, segitiga. Ini ada hexagonal. Misalnya gini. Kakinya itu kadang kalau kita punya banyak profil di dalam sebuah bidang, kadang maksudnya mau itu nanti kalau di extrude, jadi yang pilih cuma ini doang. Nah yang profil ini jadinya lubang. Kadang nanti mau langsung kayak gitu, kadang juga dia malah error. Jadi pas kita pilih, misalnya kita jadi kayak gini nih. Misalnya ini mau kita tinggiin yang ini nih, mau kita tinggiin. Ini juga sama. Nah kadang-kadang kayak itu dia malah kepilih semuanya. Jadi saran saya kalau kita main di Katia, gambar profil di dalam profil itu jangan terlalu banyak. Misalnya gini, ini profil. Kita punya gambar profil di dalam lagi. Misalnya bulat. Nah ini jangan terlalu banyak profil di dalam profil. Ini profil. Ini juga profil. Jadi jangan terlalu banyak embel-embel gini misalnya gini. Nah ini jangan terlalu banyak kayak gitu. Soalnya nanti pas di extrude takutnya di error. Ujung-ujungnya kita bikin sketch baru. Jadi daripada kerja 2 kali, mendingan dari awal kita bikinnya itu dikit-dikit aja. Misalnya gini. Nah, dah gini dulu, baru kita extrude. Jangan langsung bikin kayak gini. Nanti takutnya ininya nggak kepilih. Gitu. Gitu ya. Jadi ini udah step kedua, kita bikin lingkaran. Sama bikin lingkaran di sini juga nih. Nah, tinggal dibikin aja dulu. Bikinnya ngasal aja dulu. Jadi kalau main di 3D bikinnya ngasal. Baru dikasih dimensi. Berapa tuh dimensinya? 22. Double klik. Nah, di sini bisa diganti nih. Mau pakai diameter apa radius. Di sini ya. Misal diameter 22. Ini juga sama. Bisa sampai sini. Kalau udah selesai, misalnya kita udah sketch nih. Syarat kedua, dia udah warna hijau semua nih. Baru kita main ke 3D. Oh, nih udah jadi nih. Cara keluar sketch gimana? Ada di sini. Exit workbench. Kita keluar ya. Nah, tampilan menu yang di sini sama yang tadi di sketch itu beda. Kalau yang ini tampilan menunya 3D. Nah, terus kita buat naikin. Kan kalau di bahasa umum kan namanya extrude ya. Ya kan, extrude kan. Kalau di AutoCAD atau di Inventor kan namanya extrude. Kalau di Katia itu namanya pad. Jadi sama antara pad sama extrude. Ini kan ada sketch di sini. Ya kan? Ini saya masuk dulu ya. Ini yang saya bilang tadi history. Nih. Ini story-nya nih. Ini yang saya buka. Saya buka lagi ya. Nah, ini namanya story nih dari part body ke bawah. Caranya gimana? Misalnya mau masuk lagi nih. Tinggal di double klik aja. Nah, misalnya udah selesai nih. Mau keluar. Ini aja. Ini. Udah bisa. Ya keluar ya. Nah, buat naikin si dia itu namanya pad. Pad. Saya pilih ya. Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini. Kotak kayak gini ya. Jadi di sini kita bisa milih ada dimension, ada up to next. Up to next itu biasanya kalau gini misalnya.
Misalnya ada kotak nih. Ini kotak ini. Ini misalnya ada apa gitu misalnya gini. Nah, ceritanya nih di atas ini saya udah bikin sketch lingkaran. Misalnya gini sketchnya, ini sketch lingkaran ya. Terus yang mau naikin. Nah, yang namanya to next itu ketika kita pilih ini, nanti kita pilih referensi batasnya. Jadi kalau kita pilih to next dan kita pilih batasnya ini, nanti si lingkaran ini bakal ke extrude sampai sini. Nah, gitu. Ini tampak depan ya. Bayang nggak? Jadi to next tuh sampai mana gitu loh. Jadi kalau kita pilih ini nanti kita pilih suruh pilih referensinya mau sampai mana. Ini juga sama aktulas mau sampai, kalau aktulas itu ntar ya. Kita main ini dulu, dimension dulu ya, dimension. Terus di sini ada ininya, panjangnya bisa dimasukin. Kemudian di sini ada yang namanya mirror extend ya. Jadi kalau mirror extend tuh gini. Nah, dia extrude ke atas dan extrude ke bawah. Jadi kalau kita aktifin ini mirror extend, si sketch ini akan extrude ke atas 20, extrude ke bawah 20. Jadi totalnya 40. Kalau kita pakai mirror extend. Kalau ini dimatiin, dia berarti extrude ke atas sebesar 20. Misalnya mau dibalik ini, kita maunya ke bawah extrude-nya. Bisa pilih namanya reverse direction. Nah, ini buat ngebalik-balik arah pad ya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyain tentang masalah pad. Jadi gampang, tinggal pilih sketchnya, masukin dimensinya. Ini berapa dimensinya nih? 19 ya. Arahnya mau kemana? Mau ke atas atau bawah? Misalnya ke atas, oke ya. Jadi ini yang tadi saya maksud ini nih. Jadi kalau ini kan tadi kan kebetulan profil cuma dikit ya, cuman ada satu slot sama 2 lingkaran. Jadi lingkaran ini langsung otomatis jadi bolongan. Tapi ketika dia punya banyak sketch ini, misalnya bulat, kotak, tiga, bulat lagi, ini belum tentu dia jadi bolongan. Belum tentu. Soalnya KT itu terbatas terhadap, jadi dia kalau di Inventor sih bisa kita bikin banyak profil di sini. Itu bisa kita pilih, tapi kalau di CATIA terkadang kalau terlalu banyak ininya dia malah ngikut naik ke atas. Paham nggak maksud saya yang ini? Iya, yang seharusnya ke extrude, yang maunya isi di bolongan jadi ikut ke extrude. Nanti jadi kerja 2 kali kan. Sampai sini bisa. Selanjutnya apa? Nah, ini kan kita udah jadi alasnya ya. Step kedua kita mau bikin apa nih? Bikin ini yang kotak ya. Ini yang kotak nih. Jadi nanti kita bikin dulu nih kotak full dengan jarak di 64 sama 64 ya. Ini bikin aja kotak full dulu. Yang bolongan tengahnya hirauin dulu. Jadi kalau kita bikin sketch itu bisa di plan atau bisa di face. Ini namanya face. Ini namanya face nih. Face datar ya. Jadi kalau mau bikin yang di lengkung ini nggak bisa. Jadi sketch itu bisa dibikin di 2 tempat. Di plan atau di face datar. Nah, ini kan kita butuh bikin kotak ya. Adanya kan di atas ini kan, di atas alasnya kan. Berarti kita harus bikin sketch di sini. Cara bikinnya gimana? Kita klik dulu face-nya sampai kepilih nih. Baru pilih sketch lagi. Ya. Udah bisa.
Nah ya. Kemudian kita bikin kotak deh. Nih ya. Terserah kotaknya mau yang mana aja. Ini juga bisa. Sisi biasanya pakai ini nih, lebih bagus. Ini ya. Jadi bikinnya di luar aja dulu nggak apa-apa. Pokoknya kalau main 3D itu bikinnya nggak salah dulu. Kayak gini. Ini nggak apa-apa. Ntar tinggal kita pindahin doang. Saya kasih dimensi ya. 64 ya. Sama 64 juga. Ya. Kalau udah, ini kita tarik ke dalam. Nah. Terus cara ngepasinnya gimana? Kita kasih jarak aja ke dia dari sini, dari tengah ya. Tengah ke pinggir. 64 bagi 2 berapa? 32. Nah, ini 32. Pas kan? Ini juga sama. Dari tengah ke titik pusat lingkaran. Kan tadi jarak antar titik pusat kan 114. Berarti kalau di tengah-tengahnya bagi 2 aja kan? Wah, ini udah ada nih. Ini udah ada nih. Ini ya. Aduh. Bisa digerakin. Refer aja ya. Saya double klik. 114 dibagi 2. Ini bisa kalau nulisnya gini. Apa? Sampai sini yang mau nanya? Ini. Kan ini kan 114. Kan kotak ini kan kotaknya di tengah-tengah kan? Ya kan di tengah-tengah dari slot ini. Nah, ini kita bisa jadi acuan nih yang 114. Jadi kita pilih titik tengah yang ini, si lingkaran ini, si kotak ini terhadap titik tengah si lingkaran. Kita jarakin. Sampai sini ada yang mau tanyain? Kalau ada silakan coba dulu. Udah sampai gini semua? Nah, ini lo masih jarak nih. Nih kan ada jaraknya nih dari tengah ke titik pusat. Gerakin aja Pak, gerakin. Gerakin aja kalau lucu. Nih saya dimensinya nggak kelihatan nih di sini nih. Tersembunyi tuh 57. Saya sengaja nih tersembunyi tuh. Pak Roni yang ngajarkan, orang ngajarkan. Tag team Roni. Oke, masuk. Ganti ya. Kenapa? Sih yang nyuciin Bang. Tongki. Arodanya anjir. Betul lagi. Nah. Saya stopin lihat nah. Udah bisa ini. Nah, kalau udah bisa Cil. sama kayak tadi kita pet ya. Obat. Keluar. Terus di pet. Lu soal Jumat kan kemarin? Gak jadi kok Jumat. Udah mau pergi haji tuh. Ini ya 45 ya. 45 ya. Masukin 45. Haji tobat aja. Oke. Kakak pokoknya soal Jumat kan. Nah. Baca lagi nih habis. Udah bisa sampai sini? Bisa ya? Set. Dia bikin kayak gini lama banget buat. Kenapa? Dia bikin kayak gini lama banget. Ini mah kan baru pertama kali. Jadi udah bisa. Nah, kemudian kan ini kan dia letaknya kan di tengah-tengah ya. Ya kan di tengah-tengah dari kotak nih. Sedangkan tadi syarat bikin sketch itu apa? Cuman bisa di plan sama di face yang datar. Sedangkan kita mau bikin di tengah-tengah sini. Ini nggak bisa kita pilih. Kalau kita pilih ini, bikinnya dari atas. Pilih yang ini dari samping. Nah, mau nggak mau kita harus bikin plan di tengah-tengah kotak. Cara bikin plan itu ada di sini nih. Pego mana ya tadi ya? Setelah wajib pego di luar. Ini ya, nih ya. Nih, plan. Nih di sini. Plan kita klik. Kemudian kita pilih face yang mana? Ini kan. Kemudian ini kan jaraknya ada 4. Jaraknya ada 4 kan? Kita bagi 2 aja, berarti jaraknya 32. Ini kita ubah 32, kemudian arahnya kita ganti. Nah, sama ya, jadi di sini ada banyak pilihan nih.
ada offset, ada bla 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 bla. Nah, kita karena baru make, kita pilih yang ini aja dulu, offset from plan. Kemudian pilih face-nya. Mau yang ini bisa atau yang ini juga bisa. Nih. Mana ini? Ini dikeluarin dulu. Namanya reference. Klik di sini, klik kanan. Klik kanan, aktifin yang namanya reference. Coba install dari situ takutnya korup. Ada nggak reference? Reference element dulu-dulunya diaktifin. Mana? Coba ditarik nah ya, coba terus. Enggak lagi terus tarik lagi. Nah, ya, dia tersembunyi gitu. Nah, terus ada di bawah sini biasanya dia. Di bawah sini. Pagi sebelum ujian gua pagi kita salah. Gua salah. Itu gua bawa. Masalahnya kan ya. 14.05. Iya. Udah buat udah ngisi kado ini. Oh ya lu masih kado kayak Belanda? Biji kado ini. Udah bisa, udah ada. Kurang satu ya. Oke, lanjut. Udah bisa bikin ini 32. Kan tadi kan 4. Kan kita mau bikin di tengah-tengah. Berarti harus 4 bagi 2 kan, 32. Ya kan? Ini. Nah, kita ambil dari face yang ini. Kita tariknya ke sana, ke arah sana. Biar di tengah-tengah kotak. Pas Isan bisa, udah. Ini apa yang barunya ini ya? Mas Rofi bisa, udah. Kalau nggak bisa tanya aja. Di reverse. Nah salah tadi. Nih. Kita benar ya. Ini tinggal di reverse. Nah ya sih. Nah. Baru nih. Konek internet mati dulu kan bisa habis gue diupdate. Bisa lagi. Pakai ada tulisan di sini. Jadi double klik di sini. Nah, ini ada bacanya nih reverse direction. Oh, ini aktifin ini. Kalau nggak ada nih, ditarik-tarik di sini nih. Kalau belum ada, klik kanan. Aktifin ini. Reference element. Dua ini. Yang plan, yang ini. Yang garis kuning. Wifi-nya nggak akan. Ya, offset from plan. Ini ya milihnya. Offset from plan, pilih plan yang ini. Kasih jarak 32. Soalnya kan 4 dibagi 2, 32 kan. Nah, kalau arahnya terbalik, pilih reverse direction. Kalau arahnya kebalik. Ngerti nggak? Gini nih, kan tadi kan syarat bikin plan kan harus syarat bikin sketch kan cuma bisa di plan sama di face datar. Nah, kita mau ngelubangin ini. Kalau kita bikin dari atas, nanti pas di extrude bolong semua. Sedangkan ini kan bentuknya segitiga kan. Nah, biar gampang, kita bikin plan di tengah-tengah sini. Sama juga kalau kita bikin dari face ini, kita dorong sono, itu jadinya dia bolong semua, nggak berbentuk segitiga. Bisa kalau kita dari sini kita bolongin, nanti kita tambal lagi, kita bikin segitiga baru yang di dalam sini. Nah, itu bisa. Tapi daripada kerja 2 kali, kita mendingan langsung aja. Jadi nanti kita bikin hilangin ini bentuknya segitiga nih. Nah, ini kan hilangin nih. Sampai sini. Ini kita hilangin nih. Dari sini sini. Paham? Lanjut.
Ada yang masih bingung? Nah sebenarnya kita kalau mau bikin plan garis tengah-tengah juga bisa. Jadi bikin plannya di sini nih. Nih dari sini ke sini. Berapa tuh? 13 ya. Jadi kalau kita offset 13 juga bisa. Nanti ekstremnya dari bolongnya dari sini sampai sini. Ini juga bisa. Atau cara kedua bikinnya di tengah-tengah. Nanti kita pakai mirror. Jadi udah kanan kepotong, kiri juga kepotong. Kalau kita bikin tengah-tengah nanti yang ini kepotong. Dan ini juga potong. Jadi ada dua cara. Oh ya, dan kalau 3D itu jangan harap histori kita sama yang lain. Misalnya pas hilang sama pas tinggi. Jangan harap kalau bikin benda ini historinya cara kerjanya sama. Jangan harap, soalnya namanya pemikiran orang beda-beda. Ada yang bikin ini dulu, baru dilubangin, baru dinaikin dan sebagainya. Jadi historinya pasti beda-beda. Jadi nanti dari sini bikin sketch, bolongin ke kiri, bolongin ke kanan, pakai mirror nanti. Lanjut ya. Nah, kalau udah kita pilih ini plannya, kemudian kita sketch ya. Nah, jadi miring gini kan. Kemudian, jadi kalau kita main 3D itu ada yang namanya pad. Pad itu kayak nambahin, ngebangun gitu. Ada juga yang buat ngebolongin. Itu namanya apa ya? Lupa saya. Itu namanya ini nih. Oh, pocket ya. Pocket. Jadi selalu gitu, selalu ada yang buat nambahin, ada yang buat ngurangin. Kalau kita main 3D, ada yang buat nambahin, ada yang buat ngurangin. Nah, kemudian di sini yang mau kita hilangin bentuknya apa? Segitiga kan? Ini ya, yang mau kita hilangin kan? Kayak gini kan bentuknya? Kan? Berarti di plan itu kita bikinnya profil segitiga seperti itu. Nih ya. Ini mau di mana bolongnya? Di mana aja ya? Sama aja kan, kiri kanan kan? Gak ada bedanya. Oh ya, kalau mau lurus nih mencet ini saya lupa nih. Nih, ini namanya normal plan. Nah, jadi dua cara, bisa pakai view ini atau ini. Ini namanya normal plan. Jadi dia selalu tegak lurus sama plan yang lagi kita kerjain. Ya. Kalau udah, kita bikin segitiga ngasal dulu nih. Ngasal aja bikinnya. Pakai ini ya. Jadi kalau pakai ini, pas kita pilih sekali, dia udah putus. Kalau mau terus-terusan ini di double klik, baru ini bisa terus-terusan. Nah, Tinder masih ada Tinder. Gue ketemu sama cewek Tinder cakep. gitu ya. Pas ketemu hoax. Brewel. Gue jangan modal. Kalau ketemu di mall jangan. Kalau mau di rumah dia nggak selalu. Kalau cakep banget, like buang. Emang kenapa bang? Tinder banyak yang hoax aja. Ketemu di Margo, hoax anjing gue. Salah ya? Mak gue sakit, buru-buru pulang, harus buru-buru. Mama sakit, gue harus cari alasan. Ya salah ya. Gue pakai muka asli. Gini ya. Dia aja. 1, 2. Bangunan apa ya? Ini ya. Nah, kita bikin dulu nih profilnya. Kalau udah jadi, baru didimensiin sama kayak tadi. Ini berapa nih? 64 kurangin 13. Kalau mas gitu bisa 64 kurangin 13. 64 kurangin 13. Nah, kemudian tingginya 45 kan? Ini 45. Terus apa lagi nih? Ini udah ya. Udah profilnya udah kekunci nih. Nah, udah kunci tuh. Tinggal posisinya doang yang belum.
kan. Nah, ini kita tarik aja dulu ke sini. Terus kita jarakin deh dari sini ke sini. Ini kan mau nempel kan, jarakin 0. Tuh. Ini juga sama. Sini ke sini mau nempel kan, jarakinnya 0. PR Udah? satu ruangan aja lu ganti. Udah sampai kayak gini? Semua motor lu ganti. Cahaya lu masukin. Lihat di YouTube banyak sumpah. Agak ribet ya. Yaudah, coba dulu sampai sini, sampai dia. Kenapa?